Ada kalanya kamu jatuh dan terjebak dalam situasi yang sulit. Bahkan kamu tidak mampu melihat celah untuk jalan keluar. Berusaha bangkit tapi bingung ingin memulai dari mana. Pikiranmu buntu dan tak bisa diajak kompromi. Sampai kapan kamu harus menyalahkan Tuhan dan keadaan? Yang terlintas di benakmu hanyalah memilih untuk mengakhiri hidup tanpa berpikir panjang. Orang-orang di sekitarmu semakin menertawakanmu, semakin mencekam dengan kata-kata menyakitkan, tanpa melihat titik masalahmu. Dengan mudahnya menggoyahkan mental dan langkahmu. Yang terlintas saat itu kamu ingin menghancurkan orang itu. Berbagi masalah yang tidak akan pernah mereka pahami. Entah kenapa, amarah selalu terlintas dalam benak namun sangat sulit untuk melakukan hal yang sama terhadap mereka. Pikiran yang mencekam untuk membalas perbuatan mereka. Tapi hati kecilmu menekan pikiranmu untuk menahan diri tak menjadi bodoh seperti mereka. Banyak orang menghakimi kehidupan orang lain tanpa permisi, menguak cerita palsu untuk sejuta asumsi yang tak masuk akal, merendahkan orang kecil, merasa hebat dengan apa yang dimiliki, bahkan mengambil hak yang bukan miliknya. Terkadang heran melihat orang yang merusak hubungan demi suatu kehormatan yang rendah. Merelakan harga diri tanpa berpikir kritis, menelaah kehidupan orang lain sesuka hatinya tanpa permisi. Kehidupan seperti apa yang seharusnya wajar untuk diperjuangkan? Meski sulit, ini 5 bagian dalam hidupmu yang harus kamu perjuangkan. Banyak yang harus dikejar dari sekedar materi. Tak ada yang bisa memungkiri, hidup yang dijalani manusia tidaklah semudah yang digambarkan dalam drama. Bahkan tidak sesingkat durasi film yang kita tonton di bioskop. Semua bagian dalam hidup manusia memiliki dan memberikan tantangannya sendiri bagi kita. Sebab dari situlah kita bisa tahu bagaimana diri kita dan semampu apa kita menjadi manusia yang terus bermanfaat bagi masyarakat. Yang menjadi tantangan adalah tidak mendengar apa kata orang, terlebih yang banyak meremehkan dan meragukan kemampuan kita. Meski tidak bisa dipungkiri, hal itu bisa dan sering terjadi. Jika punya niat yang kuat, tentu saja kita akan ingat bahwa ada 5 bagian di hidup kita yang harus diperjuangkan. Yang pertama, mengenali dirimu sendiri sepenuhnya. Salah satu hal yang paling harus dilakukan sebelum menjalani kewajiban dalam hidup adalah mengenal diri sendiri. Mencari tahu siapa dan bagaimana diri kita akan membantu untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengenal diri sendiri, mulai dari banyak bermeditasi sampai meminta bantuan orang lain untuk mengetahui jati diri yang tersembunyi dari diri kita. Jangan merasa kamu sudah sangat mengenal dirimu, sebab setiap tahapan di dalam hidup manusia akan terus berproses, termasuk mengenal lebih jauh siapa diri mereka. Mengenal dirimu sendiri akan membantumu menerima apapun yang terjadi di hidupmu. Tidak memaksa namun mampu mengajak dirimu sendiri untuk memperjuangkan apa yang diinginkan. Yang kedua, prinsip hidup yang membantumu bertahan. Dalam menjalani hidup, setiap orang menggunakan prinsip-prinsip di dalam hidup mereka. Tentu saja prinsip ini tidak muncul begitu saja. Tidak pula mendapatkan arahan atau perintah dari orang lain, tapi melalui proses yang panjang. Dari mengenal diri, mengetahui tujuan hidup sampai menentukan prinsip hidup. Ada kalanya dalam mempertahankan, ada saja yang berusaha membuat kita melanggar prinsip tersebut. Bukan hal tidak mungkin jika kita mudah terjerumus dan ikut melanggar prinsip diri sendiri. Tapi jika kita bisa kembali mengingat apa tujuan hidup kita dan bagaimana kita ingin menjalaninya, maka prinsip tersebut bisa terus dipertahankan. Yang ketiga, perubahan dirimu menjadi manusia yang lebih baik. Siapa manusia yang tidak ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik? Semua orang ingin memperbaiki kesalahan dan meningkatkan hal baik yang ada di dalam hidup mereka. Meski sulit harus mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Menjalani rutinitas yang berat demi menjadi manusia yang lebih baik. Jika ingin berubah, maka semua harus dilakukan. Sama halnya dengan hak kita untuk bermimpi setinggi-tingginya. Kita pun berhak memperjuangkan bahkan sampai melebihi batas kemampuan kita. Gagal memang hal yang wajar. Tapi jika kita menyerah hanya karena omongan orang lain yang meragukan dan membuat nyali kita menghilang, maka jangan salahkan siapapun jika kamu tidak lagi punya kesempatan yang sama. Kamu tetap bisa memperjuangkan sekalipun orang lain meragukannya. Yang keempat, pertemanan yang mengajakmu untuk terus mengembangkan diri.
Banyak jenis teman yang datang silih berganti di hidup kita. Mereka bisa hadir untuk memberikan kebaikan atau malah datang sekedar menyapa lalu memberi rasa sakit di hati kita. Tentu saja kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan mereka yang datang. Kita juga tidak bisa mengontrol apa yang akan mereka lakukan. Jika pertemanan yang membuat kita berkembang menjadi lebih baik, maka pertahankan. Namun jika memang hanya menjadi toksik bagi hidup kita, maka kita bisa meninggalkan mereka. Jangan merasa bersalah hanya karena meninggalkan mereka, sebab kamu layak mendapatkan teman yang lebih baik untuk hidupmu. Yang kelima, waktumu bersama orang terkasih yang harus selalu ada. Selain teman yang menjadi tempatmu bersandar di berbagai keadaan, maka yang tidak sekalipun boleh kamu abaikan adalah keluarga atau orang terkasihmu. Mereka yang selalu mendoakanmu dan bersedia menjadi rumahmu untuk pulang. Tidak akan menjadi orang yang menolakmu di berbagai keadaan di hidupmu. Jika setiap hari kamu sibuk dengan sekolah atau karirmu, maka jangan biarkan kesibukan itu merenggut waktumu untuk bersama mereka. Gunakan waktu luangmu untuk bersama mereka. Meski tak selalu pulang, tapi pastikan untuk menghubungi mereka. Tanyakan kabarnya dan ceritakan kisahmu pada mereka yang menunggumu. Nikmati selagi kamu bisa, perjuangkan selagi kamu merasa layak mendapatkan kasih sayang mereka. Itulah 5 bagian dalam hidupmu yang harus diperjuangkan, karena bahagia adalah pilihanmu sendiri.